Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 2 dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SOS MM, yaitu tentang seputar perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa yang dilakukan antar negara atas dasar kesepakatan. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi oleh suatu negara karena keterbatasan sumber daya alam yang dimilikinya, sehingga dilakukan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu negara. Dalam buku Perdagangan Internasional 2018, karya Wahono Dipayana, perdagangan dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dan jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Sementara perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai transaksi bisnis antara pihak-pihak lebih dari satu. Berdagang atau berbisnis dengan negara lain yang melakukan perdagangan atau bisnis adalah penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Penduduk bisa seorang warga negara biasa, sebuah perusahaan, lembaga pemerintah, atau sebuah organisasi nirlaba. Yang selanjutnya adalah perdagangan internasional, yaitu ada teori klasik, teori untuk memecahkan masalah ekonomi dengan bantuan penyelidikan ke arah faktor permintaan dan penawaran yang menentukan harga. Yang kedua ada teori merkantilisme. Kaum merkantilisme berpendapat bahwa satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Surplus ekspor yang dihasilkannya selanjutnya akan dibentuk dalam aliran emas lantaran atau logam-logam mulia, khususnya emas dan perak. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan kuatlah negara tersebut. Dengan demikian, pemerintah harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong ekspor dan mengurangi serta membatasi impor, khususnya impor barang-barang mewah. Yang berikutnya adalah gambaran tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas atau kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Diambil dari Jurnal Tinjauan Prosedur Pengiriman Ekspor Karet 2014 karya Febri Yunanda. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain, di mana antar negara memiliki hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Bentuk perdagangan internasional terbagi menjadi tiga, yaitu perdagangan bilateral, yaitu perdagangan antar negara. Yang kedua ada perdagangan regional, yaitu perdagangan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan, misalnya ASEAN. Yang ketiga, perdagangan multilateral, yaitu perdagangan antar negara yang tidak dibatasi suatu kawasan. Beberapa faktor penyebab perdagangan internasional antara lain, yang pertama adalah revolusi informasi dan transportasi. Dengan berkembangnya era informasi dan teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi mulai terjadi. Yang kedua adalah interdependensi kebutuhan, yaitu masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologinya. Yang ketiga adalah liberalisasi ekonomi, yaitu kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama, memiliki implikasi bahwa masing-masing negara mencari peluang dengan berinteraksi lewat perdagangan internasional. Yang keempat adalah keunggulan komparatif. Keunikan suatu negara tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut. Dan yang kelima adalah kebutuhan devisa. Perdagangan internasional memenuhi kebutuhan devisa suatu negara. Untuk memenuhi kebutuhannya, negara harus memiliki cadangan devisa untuk melakukan pembangunan dalam negeri. Selanjutnya adalah ada beberapa rintangan perdagangan internasional. Yang pertama,
perbedaan mata uang. Yang kedua, kebijakan impor suatu negara-negara proteksi. Yang ketiga, ada kuota impor. Yang keempat, perang dan resesi. Yang keenam, adanya tarif yang dibebankan pada atau atas melintas daerah pabean. Dan yang keenam adalah produsen ekspor masih berbelit-belit sehingga memerlukan waktu lama. Yang selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Yang pertama adalah proteksi. Proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Bentuk-bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain, yang pertama, larangan impor. Melarang impor produk tertentu yang juga diproduksi di dalam negeri, terutama untuk barang-barang yang memiliki daya asing yang lemah. Yang kedua adalah tarif impor. Mengenakan tarif impor yang tinggi terhadap barang-barang tertentu untuk mengurangi masuknya barang-barang tersebut. Yang ketiga adalah kuota, membatasi masuknya jumlah barang tertentu ke dalam negeri. Yang keempat adalah subsidi, memberi subsidi kepada produsen untuk meningkatkan produksinya agar dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Dan yang kelima adalah premi, memberikan premi kepada produsen yang mampu mencapai jumlah daya produksi tertentu dengan kualitas yang baik sehingga memiliki saing. Berikutnya adalah yang nomor 2 adalah perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Penentuan dan penetapan harga diserahkan bebas, itu hanya berlaku bagi negara anggota yang tergabung dalam kelompok perdagangan bebas tersebut. Yang ketiga adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Tujuan politik dumping adalah untuk meningkatkan daya saing untuk memperluas pasar. Dan yang berikutnya adalah stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Stabilitas sistem keuangan atau SSK sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. Hal ini umumnya merupakan kombinasi antara kegagalan pasar, baik karena faktor struktural maupun perilaku. Yang selanjutnya adalah permasalahan pokok pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Adam Smith dalam Suryana tahun 2010, pembangunan merupakan proses pendapatan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Yang kedua adalah menurut Michel Todaro dalam Suryana tahun 2010, pembangunan diartikan sebagai proses dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang terbiasa, dan lembaga nasional termasuk pula percepatan atau akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan absolut. Menurut Sadono Sukirno tahun 2011, pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yaitu yang pertama, kemiskinan.
Yang kedua adalah pengangguran, yang ketiga adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan, dan yang keempat adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Berikut ini adalah pengertian perencanaan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Robbins mendefinisikan perencanaan ekonomi sebagai pengawasan atau pengendalian secara kolektif atas seluruh kegiatan swasta di bidang produksi dan pertukaran. Yang kedua adalah menurut Harrier, perencanaan berarti pengaturan kegiatan produktif oleh penguasa pusat. Yang ketiga adalah menurut Dr. Dalton, perencanaan ekonomi dalam pengertian yang paling luas adalah pengaturan dengan sengaja oleh orang yang berwenang mengenai sumber-sumber kegiatan ekonomi ke arah tujuan yang ditetapkan. Yang selanjutnya adalah tujuan perencanaan ekonomi, adalah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Perencanaan pada asasnya berkisar pada dua hal, yaitu yang pertama, penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah pilihan-pilihan di antara cara-cara alternatif yang efisien serta rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan ditandai dengan adanya usaha untuk memenuhi berbagai ciri-ciri tertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan tertentu. Selanjutnya adalah perencanaan pembangunan di Indonesia. Sistem perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Ada 5 tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yaitu: yang pertama, mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan. Yang kedua, mengintegrasikan pembangunan antara daerah, waktu, fungsi pemerintah yang berbeda atau pusat maupun daerah. Yang ketiga, menghubungkan dan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya dengan baik. Cukup sekian materi dari video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.